Selamat malam, saya Yoga Dwi Prastio dari Tuban. Yoga. Saya Yoga. Yoga. Saya berprofesi sebagai pelaut Ustadz. Alhamdulillah selama ini sudah berlayar internasional dan qadarullah berkumpul dengan kru Cina. Sudah 3 kali, Alhamdulillah. Yang saya tanyakan setiap prosesnya saya keberangkatan melalui agen pelayaran. Yang dimana proses tersebut ada sedikit biaya untuk administrasi yang diminta kantor dengan alasan untuk keperluan visa, tiket, dan lain-lain. Yang saya sebenarnya tidak permasalahkan hal itu. Tetapi ada juga agen lain yang free tanpa biaya apapun. Karena hal tersebut membuat keraguan-keraguan saya di dalam bekerja soal adanya pembayaran. Kebanyakan dan di kapal karena orang Cina notabene non-Islam. Mereka juga berminum minuman yang beralkohol dan tentunya makan babi. Saya sudah berusaha menghindari dengan meng-apply untuk tidak berarah ke sana. Tetapi rezeki masih ada di sana. Ya, saya berusaha dengan sebisa saya untuk agar tidak berangkat ke depannya melalui agen ataupun dengan kru Cina. Saya pernah nanya ke seorang teman ya, beliau doktor fikih perbandingan mazhab Al-Azhar. Doktor di bidang fikih di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kan gak gampang dapat doktor. Orang kalau misalnya ngelamar kerja, ikut tes, terus dia lulus, kemudian tiba-tiba dimintai uang sama oknum atau mungkin pihak tertentu dengan narasi kalau kamu nggak bayar, kamu nggak jadi lulus nih. Kamu kalau misalnya mau lulus bayar. Itu disebut suap nggak bang? Kata beliau bukan suap. Kenapa? Karena kalau kita dipaksa dan kalau kita nggak mengambil itu, kita kehilangan hak kita, sehingga kita diberikan syarat untuk membayar atau untuk memberikan sesuatu, baru kita mendapatkan hak kita, maka membayar dan memberikan sesuatu itu bukan suap, itu bagian dari memperjuangkan hak. Tapi kalau kita belum tentu lulus, kita bayar, lalu kita mengambil yang hak orang lain yang harusnya lulus, itu suap. Itu juga berlaku dalam proyek, berlaku dalam kerjaan, berlaku dalam banyak urusan. Kalau itu hak kita nggak menzalimi pihak siapapun. Cuman secara sistem atau secara oknum udah jadi budaya di situ, kita disyaratkan. Kalau kita nggak memenuhi syarat itu, yaitu syarat memberi atau membayar. Kalau kita nggak memenuhi syarat itu, maka kita akan gagal. Kita akan kehilangan hak kita. Maka dalam fikih kata beliau, itu bukan suap. Sehingga nggak berlaku hadis yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Nggak berlaku. Berlakunya hanya untuk dia ya. Untuk kita nggak berlaku karena kita dipaksa di situ, darurat, dan kita memperjuangkan hak kita. Nah sekarang Yoga tinggal lihat apakah Yoga kompeten dan memang berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kalau berhak tapi tertahan secara administrasi yang tidak tertulis, maka Yoga berhak untuk memperjuangkannya.